Selamat pagi rekan-rekan Breakthrough Generation. Pagi hari ini saya akan mencoba memberikan tema diguncang, terguncang. Nah, kenapa saya menyampaikan tema ini? Kondisi dunia kita, kalau saya ibaratkan adalah kita dalam sebuah perahu yang sedang di tengah laut menghadapi badai gelombang yang sangat besar, sampai akhirnya kondisi kita dalam perahu itu tergoncang, Bapak Ibu Saudara. Tergoncang dalam hal apa saja? Tergoncang dalam hal keuangan, dalam pekerjaan, dalam relasi dengan pasangan kita, dalam relasi dengan orang-orang di dunia kerja kita, dengan relasi orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin dengan relasi rekan-rekan pelayanan kita. Saudara, Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada saat ini, goncangan-goncangan yang saat ini sedang terjadi, kalau boleh saya katakan adalah sebuah goncangan yang ngeri-ngeri sedap. Nah, kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena kita tidak tahu berbagai perubahan, keputusan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang terjadi, kondisi ekonomi yang semakin dalam goncangan-goncangan yang luar biasa. Kalau kita jalan di luar sana mengendarai motor atau mobil, kita banyak memperhatikan di perumahan-perumahan banyak rumah-rumah elit yang dituliskan dijual atau disewakan. Kalau kita jalan ke dunia industri atau toko-toko di sekitar perjalanan kita, banyak toko-toko yang tutup, banyak dunia industri yang tutup. PHK terjadi secara besar-besaran. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah juga yang membuat banyak goncangan terjadi saat ini, karena kita tidak bisa menyalahkan kondisi yang ada, karena kondisi kita dalam tanda kutip kondisi yang mengalami goncangan-goncangan tersebut. Jadi setiap kita, anak-anak muda, anak-anak remaja, orang dewasa, orang yang sudah lanjut usia, saat ini sedang digoncang dan tergoncang. Digoncang karena situasi yang ada itu adalah situasi yang tidak bisa membuat kita tegak berdiri, tetapi digoncang sehingga kita tergoncang juga. Ada ketakutan, tergoncangnya itu karena ada ketakutan, ada ketidakpastian, ada ngeri-ngeri sedap, Bapak Ibu Saudara, dalam mendidik anak-anak dengan situasi gadget yang begitu rupa, dunia pendidikan yang membutuhkan banyak biaya, kehidupan mungkin juga karena kegiatan FOMO, hedonisme yang selama ini kita alami, semuanya tergoncang. Kenapa? Karena digoncang oleh situasi yang ada. Nah, Bapak Ibu, Saudara, iman yang kuatlah yang bisa membuat kita tetap bertahan. Digoncang, tergoncang, tetapi iman kita itu harus kuat. Nah, untuk kita punya iman yang kuat, kita harus kenal siapa Tuhan kita. Nah, untuk kita kenal siapa Tuhan kita, kita harus melakukan sebuah disiplin rohani kita. Kita tetap terfokus dengan setiap janji Tuhan, setiap karya-karya Tuhan yang sampai detik hari ini Tuhan pelihara hidup kita. Nah, untuk menjaga iman yang kuat itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah baca kitab suci. Dibaca, dipelajari, direnungkan, dan direfleksikan dalam hidup kita. Gak usah banyak-banyak, Saudara.
makin banyak baca firman, mungkin kita makin banyak nggak ngerti. Tetapi kita coba beberapa ayat, kita dalemi, kita renungkan, kita refleksikan, sampai ayat itu benar-benar hidup dalam kehidupan pola pikir kita. Sehingga ayat itu bisa menjadi rema dalam hidup kita. Nah, setelah kita merenungkan firman Tuhan, jangan lupa kita berdialog dengan Tuhan lewat doa kita. Kita menyembah Tuhan. Kita melakukan satu komunikasi yang semakin intim di tengah-tengah dunia yang digoncang dan tergoncang ini. Jangan sampai kita justru menjauhkan diri dari hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Supaya apa, saudara? Supaya iman kita kuat, kita semakin kenal siapa Tuhan di tengah-tengah goncangan yang terjadi, yang kita alami. Kalau kita kenal dengan Tuhan, kita akan paham dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita nggak cukup hanya kenal, saudara, tapi kita harus paham, harus memahami karakter pribadi Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, ayat firman Tuhannya, Mazmur pasal 46 ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sampai di sini saja saya sampaikan. Nah, di mana di sini dikatakan Tuhan itu tempat perlindungan kita. Saat kita digoncang, saat kita tergoncang, Tuhan itu tetap kekuatan dan perlindungan kita. Dia itu akan menjadi penolong dalam setiap kesesakan kita. Di dalam goncangan itu sendiri, Dia akan menolong kita. Nah, itu sudah terbukti, Bapak Ibu Saudara. Kapan itu terbukti? Sampai detik hari ini kita bisa pegang nama Tuhan di tengah-tengah kemelut, di tengah-tengah tantangan, konflik, pergumulan yang kita hadapi di hari terakhir kemarin. Kita tetap berdiri. Kenapa, saudara? Karena kekuatan Tuhan itu sudah terbukti dalam hidup kita. Nah, kemudian Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota benteng aku tidak akan goyah. Saudara, di Mazmur ini memberikan satu keyakinan untuk kita. Syarat kita tidak digoncang dan tergoncang adalah hanya dekat Allah saja. Saat kita dekat dengan Allah, ada ketenangan, ada kekuatan, ada satu pengharapan, ada satu keyakinan yang kokoh. Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menopang kita, Tuhan menyatakan kita sebagai lebih dari seorang pemenang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Iman kita semakin kuat, kokoh berdiri, kuat menghadapi setiap rintangan badai itu sendiri. Dan nama Tuhan akhirnya dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.